suamiku. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya, yang disebut Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung menjalani pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suaranya, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang percaya? Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. dan Maria kira-kira 3 bulan lamanya dan sampailah Elisabet lalu pulang kembali. Itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Apakah ada penginapan yang kosong untuk kami? Istriku ini akan segera melahirkan. Tidak ada tempat yang tersisa untuk kalian. Semua tempat sudah penuh. Apa yang bisa saya bantu? Apakah ada tempat untuk kami beristirahat di sini? Istriku akan segera melahirkan. Maaf, tidak ada tempat lagi untuk kalian. Pergilah dari sini. Kami tidak meminta tempat yang besar dan istimewa. Kami bisa tidur di tempat kecil sekalipun. Tolong kami, tolong. Pergilah dari sini. Tidak ada tempat lagi untuk kalian. Apakah yang bisa saya bantu? Apakah ada tempat untuk kami beristirahat di sini? Istriku akan segera melahirkan. Oh, kalian datang terlambat. Semua tempat di sini sudah penuh. Kami tidak meminta untuk tidur di tempat yang besar dan istimewa. Kami bisa tidur di tempat kecil sekalipun. Tolong kami, dia akan segera melahirkan. Oh, tapi ada satu kandang domba di sana. Kalau kalian mau, kalian bisa menginap di sana. Baiklah, kami akan menginap di sana. Terima kasih atas kebaikanmu. Dari
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintang dari timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bagi seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setelah Yesus dilahirkan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
juga nya. Di depan kasih susah. Udah anak. Iya, belum melontar. Itu pita-pitanya siapa? Lapar. Mana dompet tasmu? Atas bos itu ya. Miki. Gurunya menortor 2.000 dikasih. Berarti pandai ini nanti kelas 2 entar lagi. Apa yang dompet aja? Iya. Kebetulan apa sekitar gereja, jadi uang apa itu sumbangan kan kadang tukaran sama aku, jadi itu kopel nggak perlu ke bank lagi. Iya. Semalam udah habis pula untuk apa, untuk sumbang